Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mister Nyeleneh. Kali ini kita bahas tuntas. Satelit Tiongkok berapa jumlahnya? Apa saja namanya? Untuk apa sebenarnya? Mari kita simak pelan. 1. Sejarah singkat, dari nol menjadi raksasa. Dulu Tiongkok belum punya satelit sama sekali. Namun pada 24 April tahun 1970, terjadi peristiwa bersejarah. Roket Changzheng 1 meluncurkan Dongfang Hong 1 ke angkasa. Berat 173 kg memancarkan lagu Dongfang Hong. Menjadikannya negara kelima di dunia yang mandiri membuat dan meluncurkan satelit. Seperti, dulu hanya meminjam peta orang lain, kini mulai membuat peta sendiri. Setelah itu berkembang pesat. 2000, mulai sistem navigasi sendiri Beidou. 2010 AM, satelit pantau canggih Gaofen, Pengyun. Sekarang, ribuan satelit siap melayani dunia. Berapa jumlah satelit Tiongkok? Per pertengahan 2026. Total yang pernah diluncurkan, lebih dari 7.000 buah. Yang masih beroperasi di orbit, sekitar 4.200 sampai 4.500 buah. Peringkat kedua dunia setelah Amerika Serikat. Rencana masa depan, mega rencana hingga lebih dari 40.000 satelit. Analogi gampangnya. Bayangkan dunia ini seperti sekolah raksasa. Setiap negara butuh petugas piket di atap. Ada yang jaga arah, ada yang lihat cuaca, ada yang kirim pesan. Tiongkok kini memasang petugas paling banyak kedua di atap bumi. Sri, kelompok utama, nama, dan kegunaannya. Mari kita kenali keluarga besar satelit Tiongkok satu persatu. A. Beidou, kompas langit. Jumlah aktif, di atas 60 satelit. Tujuan, navigasi dan penentuan posisi pengganti GPS. Bisa tahu lokasi akurat hingga 1-2 cm. Bahasa sederhananya, ibarat lampu penunjuk jalan di seluruh desa. Tanpa melihat peta, kamu tahu persis berdiri di mana, mau kemana. Kapal, pesawat, mobil, bahkan petani menanam padi pakai Beidou. B. Gaofen, mata super tajam. Jumlah, lebih dari 30 satelit. Nama berarti resolusi tinggi. Bisa memotret bumi malam atau hujan mendung sekalipun. Manfaat, pantau kebakaran hutan, banjir, tanah longsor. Cek lahan pertanian, bangun jalan raya. Analogi, seperti kamera teropong paling canggih. Duduk di puncak gunung, bisa lihat jenis pohon mana yang kering kerontang di lembah jauh. C. Pengyun, peramal cuaca langit. Jumlah aktif, sekitar 10 satelit. Khusus amati angin, suhu laut. Ramalan badai, topan, kemarau jadi lebih tepat. Analogi, seperti penjaga bendungan yang awas. Sebelum air meluap, dia sudah memberitahu kita lama sebelumnya. D. Komunikasi dan internet, jalur telepon langit. Sri Jongxing, Tiantong, Guowang, Tianfan. Tiantong, telepon langsung dari HP ke satelit tak butuh menara BTS. Guowang atau Tianfan, rencana ribuan satelit internet cepat ke pelosok dunia. Analogi, ibarat kabel telepon melayang. Ke pulau terpencil, tengah gurun, atau saat gempa merusak tiang listrik kita tetap bisa bicara lain-lain. Yaogan, pantau jarak jauh guna keamanan dan pemetaan. Hayang, selidiki laut, arus, ikan, dan naik turun air laut. Shijian, uji teknologi baru di angkasa. Tianlian, jembatan sinyal antar satelit dan pesawat luar angkasa. 4. Tujuan utama dibuat semuanya ini. 1. Mandiri, tak bergantung lagi pada sistem negara lain. 2. Bantu rakyat, bencana, pertanian, perhubungan lebih aman. Sri, majukan ilmu, pelajari angkasa, matahari, perubahan iklim. 4. Perkuat ekonomi, konektivitas global, industri baru. 5. Keamanan, jaga wilayah laut dan darat. 5. Manfaat nyata buat kita. Peta di HP lebih lengkap dan tepat. Pesawat terbang atau kapal laut tak tersesat. Peringatan dini bencana selamatkan nyawa. Internet masuk ke desa yang tak terjangkau kabel. Bantu petani tahu kapan tanam dan panen terbaik. Bagi Indonesia pun banyak dipakai pantau laut Nusantara. 6. Kesimpulan. Dari cuma satu satelit lagu Dongfang Hong, kini Tiongkok punya ribuan mata, telinga, dan jembatan di langit. Bukan sekadar gengsi, tapi kunci kemajuan zaman sekarang. Tentu saja ada pro dan kontra. Ada yang memuji kemajuan cepatnya, dan pula yang khawatir soal privasi dan persaingan angkasa. Kita coba tahu fakta dulu, baru berpendapat sendiri ya. Gimana teman-teman? Menarik bukan? Kalau ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar. Setuju atau belum setuju? Sampaikan pendapatmu. Klik tombol suka, bagikan, dan berlangganan agar Mister Nyeleneh bisa bawa ulasan seru lain setiap hari. Sampai jumpa!